Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Sore. Tadi pun. Ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita terhadap Allah SWT, di mana dengan rahmat dan hidayahnya kita dapat mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Salawat serta salam marilah kita tunjukkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Sebelumnya saya akan memaparkan hasil dari diseminasi budaya positif. Baik Bapak Ibu, sebelum kita ke materi budaya positif, saya mempunyai beberapa pertanyaan. Yang pertama, pemberian hukum dapat mendisiplinkan siswa. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Setuju atau tidak? Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Kira-kira setuju atau tidak? Tidak, Ibu. Tidak. Oke. Selanjutnya ada lagi yang nggak setuju? Setuju. Oke, ada yang setuju, ada yang tidak. Yang nomor 2, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju atau tidak? Setuju. Oke. Tidak. Ada yang tidak, ada yang setuju. Oke, selanjutnya yang nomor 3, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju, Ibu. Setuju. Oke. Selanjutnya nomor 4, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju. Setuju atau tidak? Setuju semua ya? Oke, kita lanjut. Nah, Bapak Ibu sudah pernah mengenal budaya positif atau tidak? Kira-kira apa budaya positif menurut Bapak Ibu? Bersikap sopan. Bersikap sopan. Bu Diana? Sebenarnya kita akan fokus dulu pada pengertian budaya positif ya, Bu. Iya. Menurut saya, budaya positif itu yang namanya positif adalah sesuatu kebiasaan atau hal-hal yang baik
yang biasa terjadi di sekolah. Misalkan disiplin, tepat waktu, salam dan sopan terhadap guru seperti itu. Ya, baik. Oke, ada lagi yang mau tambahkan? Cukup? Oke, berarti benar ya katanya Bu Diana tadi, perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Berarti kalau nilai-nilai itu yang diwujudkan yang positif atau yang negatif? Positif. Yang positif. Berarti budaya positif itu harus ada nilai-nilai yang positifnya, ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol seorang guru. Yang keenam, segitiga restitusi. Kira-kira Bapak Ibu yang kata-katanya masih asing yang mana? Segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi ya. Sebenarnya Bapak Ibu sudah pernah menerapkan, tapi namanya belum tahu ya apa itu yang diterapkan Bapak Ibu. Bapak Ibu itu segitiga restitusi atau bukan? Ya, nanti kita bahas di slide selanjutnya. Yuk. Oke, Bapak Ibu, saya mempunyai permainan itu permainan cobalah buka. Nah, Bapak Ibu berpasangan. Yang satu, yang A itu menggenggam tangan, ya. Anggap aja genggaman tangan ibu itu ada hal yang berharga. Yang lawannya itu berusaha untuk membukanya. Terserah membukanya dengan bujuk rayu atau dengan disogok atau memaksa, boleh, ya. Silakan. Yuk. Terserah Bapak Ibu membukanya dengan cara memaksa atau merayu. Yang satu berusaha untuk membuka, ya. Oke, boleh dengan memaksa, boleh dengan cara membujuk, boleh dengan cara sogokan, boleh dengan cara sogokan. Oke, sudah ya. Oke, kira-kira pelajaran apa yang bisa diambil dari genggaman Bapak Ibu yang selalu terus menutup, nggak membuka? Apa pelajarannya? Mungkin tidak Bapak Ibu membukanya genggaman itu. Walaupun sudah dirayu, dibujuk, mungkin tidak dibuka. Dibuka, ya. Kemungkinan bisa dibuka, bisa tidak, ya. Itu tergantung dari kontrol diri kita sendiri, bukan dari orang lain, ya. Oke, berarti sama aja seperti kita menghadapi murid, ya. Murid itu punya kontrol dari diri sendiri, bukan dari orang lain, ya. Biasanya kalau murid tidak mengerjakan tugas itu dari kontrolnya dia sendiri, bukan dari guru atau dari orang lain, ya. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang pergeseran paradigma teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Biasanya kita sebagai guru yang mengontrol murid, padahal murid itu sendiri yang mengontrol dirinya sendiri, bukan dari guru ataupun orang lain. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kira-kira gimana? Benar atau tidak penguatan positif, efektif dan bermanfaat? Benar. Oke. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kira-kira Bapak Ibu, ada anak yang sedang mengerjakan tugas, terus kita kritik,
hak untuk memaksa. Kita beranggapan orang dewasa itu memaksa anak-anak yang di bawah kita, ya enggak? Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, ini ada stimulus respon dan teori kontrol. Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, dan seterusnya. Ini stimulus respon dan teori kontrolnya. Selanjutnya, oke, ini disiplin positif. Tadi Bu Diana sudah menyebutkan pengertian disiplin positif ya. Ini saya perjelas lagi. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, kita sebagai guru dibiasakan untuk tidak memberikan ancaman atau hukuman terhadap murid, ya. Kalau Bapak Ibu dengan disiplin itu beranggapan tentang hukuman, ya, hukuman, peraturan, ancaman, ya enggak? Padahal disiplin itu yang mulai dari diri anak tersebut, bukan dari peraturan, dari hukuman, ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini kita sudah menerapkan sebenarnya ya nilai-nilai kebajikan universal. Ada profil pelajar Pancasila yang kita sudah ketahui ya. Ada apa aja Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus yang kedua, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong. Yang terakhir, berkebinekaan. ya. Oke, selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Nah, ini ada 3. Kira-kira Bapak Ibu pilih yang mana? Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau mendapatkan imbalan, penghargaan, atau menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Maksudnya apa untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Kalau menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu contohnya kita sebagai guru berusaha berangkat tepat waktu agar apa? Agar terhindar dari hukuman, ya. Nah, itu. Terus yang kedua, mendapatkan imbalan. Misalnya kita sebagai guru aktif dalam segala apapun, tapi dia menginginkan penghargaan, itu ya. Terus yang menghargai diri menjadi orang yang mereka inginkan. Yuk, selanjutnya. Nah, ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman berarti gimana Bapak Ibu? Hukuman itu berada di peraturan, ya. Konsekuensi itu seperti kita memberi kesepakatan pada murid, tapi kita sebagai guru ada konsekuensinya. Seperti kalau murid tidak mengerjakan tugas atau tidak piket,
konsekuensinya bayar 500 misalnya ya, itu namanya konsekuensi. Restitusi itu gimana caranya kita sebagai guru bisa menyelesaikan masalah terhadap murid ya. Nah ini ada hukuman, contohnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi ya. Restitusi merupakan pilihan. Nah, biasanya kalau restitusi itu kita memberikan pilihan terhadap murid kita, cara penyelesaiannya gimana. Nah itu yang dinamakan restitusi. Selanjutnya, berdasarkan badan di atas, berikut adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah ini saya sudah merangkum apa hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu tidak rencana ya, misalnya ada murid yang terlambat, terus kita sebagai guru ayo lepas sepatunya, lari keliling lapangan. Nah itu tidak terencana ya. Terus bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis atau kata-kata asal ya. Biasanya kita sebagai guru pernah nggak memberikan hukuman secara fisik? Ngaku aja. Belum pernah. Biasanya kalau hukuman fisik itu seperti apa sih Bapak Ibu? Push up. Ya, memberikan hukuman push up atau lari keliling lapangan ya. Psikis biasanya apa? Menghina. Ya mungkin secara batin ya. Nah itu. Terus kata-kata kasar, pernah nggak Bapak Ibu berkata-kata kasar? Ya harusnya tidak ya. Kita sebagai guru harus memberikan yang terbaik untuk murid kita. Selanjutnya konsekuensi. Nah ini bersifat terencana, sudah disepakati, betul-betul konsekuensinya dibuat oleh pihak guru. Nah betul, kita sudah membuat kesepakatan, keyakinan kelas bersama murid, tapi kita sebagai guru memberikan konsekuensi ya. Misalnya tadi seperti anak tidak tiket, konsekuensinya kita suruh membayar 500. Nah itu konsekuensinya dibuat dari pihak gurunya ya, bukan dari murid. Selanjutnya restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah kita sebagai guru sudah pernah melakukan restitusi? Sudah belum? Pernah Bapak ketika ada murid bermasalah kita hadapi secara restitusi, menanyakan kenapa permasalahannya? Sudah pernah? Pernah ya. Nah itu yang dinamakan restitusi ya. Oke, selanjutnya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan kalimat konsekuensi atau hukuman. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Bapak Ibu pilih konsekuensi atau hukuman? Kira-kira apa? Mencatat 100 kali di dalam buku. Ya, gak usah takut salah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Yang benar hukuman ya, karena dia mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ya. Yang nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Ya, karena 2 kali.
Gimana itu fisik bukan? Kalau mengelilingi lapangan basket fisik, berarti apa kalau fisik? Hukuman ya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Apa? Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Iya, konsekuensi. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman ya. Selanjutnya, membersihkan WC karena merusak pensil teman. Apa? Hukuman atau konsekuensi? Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Hukuman ya. Yang terakhir, lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Konsekuensi. Iya, konsekuensi. Karena mungkin Bapak guru PJOK-nya memberikan konsekuensi jika terlambat lari keliling 10 menit ya. Lari keliling lapangan. Oke, selanjutnya. Bapak Ibu pernah memberikan penghargaan atau reward enggak kepada murid? Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu itu baik atau tidak? Baik. Ya, padahal dihukum oleh penghargaan itu pengaruhnya banyak sekali ya, pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Misalnya anak tersebut mengingat penghargaan terus, jangka panjangnya Bapak Ibu mau atau tidak memberikan reward terus kepada anak tersebut? Lama-lama tekor ya memberikan reward terus ya. Nah, penghargaan tidak efektif. Selanjutnya penghargaan merusak hubungan. Gimana kok bisa merusak hubungan? Misalnya kita memberikan reward kepada anak yang juara 1 ya. Tapi yang juara 2 itu juga mendapatkan, harusnya ya mendapatkan reward juga. Ternyata tidak. Itu bisa merusak hubungan ya. Mungkin juga bisa membuat iri kawan-kawannya ya. Selanjutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Terus penghargaan mengurangi kualitas. Misalnya murid kita kalau tidak ada penghargaan, kualitas dia untuk belajarnya menurun. Karena apa? Dia sudah kecandu ingin penghargaan. Kalau tidak ada penghargaan, dia kualitasnya menurun, belajarnya juga menurun ya. Selanjutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Yang nomor berapa itu? 1, 2, 3, 4. Penghargaan menghukum. Kira-kira apa Bapak Ibu penghargaan menghukum? Penghargaan menghukum bisa menghukum kawannya yang sama-sama dia mempunyai juara, tapi dia gurunya tidak memberikan reward. Jadi anak-anak tersebut terasa dihukum, ya bisa sedih, ya kecewa dan sebagainya. Selanjutnya, motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Selanjutnya, ini ada pertanyaan Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Silakan Bapak Ibu tulis di stick note. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kira-kira apa penjelasannya, perbedaannya? Oke, Bapak Ibu sudah ditulis keyakinan kelas dan peraturan kelas, ya. Perbedaannya apa? Silakan ditempel di karton, ya, yang sudah disediakan.
Yuk, selanjutnya. Sudah ya? Cukup? Oh, Bu Rida belum? Oke, ada yang mau bantu saya untuk membacakan hasil dari jawaban Bapak Ibu? Mungkin Bu Rida, silakan membacakan, bantu. Oh, Bu Diana. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan membacakan hasil dari diskusi kita tadi. Yang pertama, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Yang pertama, karena keyakinan kelas itu lebih penting dan diprioritaskan. Jika keyakinan kelas itu sudah disepakati oleh kedua belah pihak, di sini yaitu antara guru dan siswa dan peserta didik. Kalau sedangkan peraturan kelas itu hanya dari satu pihak, di sini berarti guru. Yang kedua, jawaban dari siapa? Karena keyakinan kelas itu bisa menguntungkan dengan semua pihak. Kalau peraturan hanya akan merugikan salah satu pihak saja. Selanjutnya, karena keyakinan kelas itu fokus pada nilai-nilai positif yang ditanamkan antara guru dan murid-muridnya. Sedangkan peraturan kelas itu dibuat dengan satu pihak saja. Intinya sama ya Bu ya. Selanjutnya, karena keyakinan kelas dapat menambah kualitas peserta didik, dikarenakan keyakinan kelas sudah disepakati bersama. Sedangkan kalau peraturan kelas sudah ditentukan oleh satu pihak, yaitu guru. Selanjutnya, dari ibu guru yang lain, keyakinan kelas itu dibuat oleh semua pihak atau kedua belah pihak dan disepakati bersama. Sedangkan kalau peraturan kelas dibuat oleh satu pihak saja, namun harus disetujui oleh semua pihak. Berarti tidak adil ya Bu ya. Terakhir, keyakinan kelas itu merupakan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama dan bukan hanya dari satu pihak saja. Dari sini intinya sama Bu Yeni. Terima kasih Bu Diana sudah membantu membacakannya. Oke, tepuk tangan untuk Bu Diana. Oke, kita lihat pengertiannya secara langsung ya. Oh, belum, satunya lagi Bu. Bukan. Oh iya, satunya lagi. Nah, berarti tadi perbedaan keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa ya, yang bersifat universal. Nah, kalau peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Kira-kira Bapak Ibu sudah pernah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Sudah ya. Oke. Kembali ke slide sebelumnya Bu. Nah, ini ada pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendari kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira nilainya apa yang ada di situ? Nilai? Ya, apa? Keselamatan, ya. Nilai-nilai keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nilai-nilai kebajikan, kebersihan, boleh juga kesehatan, ya. Selanjutnya, nah, ini ada prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Nah, ini ada cara-caranya. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati
Ya, kira-kira Bapak Ibu sudah membuatnya ya? Seperti itu bukan? Ya. Yang kedua, mencatat semua masukan. Jadi ide dari murid atau masukan dari murid itu dicatat, ya. Selanjutnya, ganti kalimat negatif menjadi positif. Kira-kira kalau kalimat negatif itu seperti apa, Bapak Ibu? Bukan. Kalau kita membuat peraturan apa keyakinan itu pasti ada kata-kata negatifnya. Misalnya ada tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah itu negatif ya. Karena apa? Tidak boleh. Ya. Kita pindah ke positif. Kira-kira menjadi apa? Yang iya, membuang sampah pada tempatnya. Nah, Bapak Ibu sudah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas, masih ada kata-kata negatifnya enggak? Kira-kira tidak ya? Nah, kalau masih ada nanti diganti dengan kalimat yang positif ya. Selanjutnya, tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas. Jadi semuanya sudah membuatnya, kita tinjau kembali ya. Selanjutnya, tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun, meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya ya. Selanjutnya keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Bapak Ibu kalau menempel keyakinan kelas tempatnya di mana? Apa di belakang pintu atau di mana? Ya, diusahakan tempat yang anak-anak bisa melihatnya terus ya. Oke, saya mempunyai video tentang pembuatan atau prosedur keyakinan kelas. Nah, ini ada video langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Yang pertama, ajak siswa untuk menuliskan pendapatnya ya, atau idenya. Musiknya kemana ya? Baik Bapak Ibu, contoh membuat keyakinan kelas ya. Semoga nanti Bapak Ibu bisa diterapkan di kelas masing-masing. Oke, selanjutnya nah, ini ada 5 posisi kontrol guru ya. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira Bapak Ibu pilih yang mana sebagai guru? Penghukum atau pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Teman, ya. Ada yang penghukum sebagai guru?
Ada? Oh ada di sini ya. Terus selain itu? Manager. Oh manajer, oke. Ada yang memantau. Oke, saya kasih contoh video di mana guru itu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, ini ada videonya. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Ya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya, ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Baik Bapak Ibu, itu tadi video dari seorang guru hanya sebagai pemantau. Selanjutnya Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bawa ngecek saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada dasar aja. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima
kasih. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Baik, Bapak Ibu tadi sudah melihat videonya. Nah, ini saya akan menjelaskan penghubung pembuat merasa bersalah, teman, terus pemantau dan manajer. Kalau penghukum itu menghardik atau menunjuk-nunjuk ya, contohnya ya, menghardik itu seperti memberi saat bicara bentak-bentak gitu ya, menghardik ya. Terus berkaca pinggang, membentak, kemudian hukuman fisik atau verbal. Nah, ini dampak ke anaknya itu anak menjadi pendendam ya, tidak menyukai guru atau kumpul tertentu. Selanjutnya, pembuat merasa bersalah. Ini tadi bu gurunya dengan suara lembut namun menyalahkan siswa ya. Guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita. Nah, ini dampaknya membuat siswa merasa bersalah ya, rendah diri dan menarik diri. Selanjutnya, teman. Guru bersikap ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Dampaknya, murid bergantung pada satu orang, atau murid itu hanya suka dengan salah satu orang guru saja, ya, karena yang dianggap guru tersebut sebagai teman. Kemudian membuat siswa tidak mandiri. Nah, ini bergantung terus sama guru yang dianggapnya teman. Selanjutnya, kontrol pemantau ya. Nada bicara dan ekspresi datar, identitas berhasil,
sanksi. Nah, ini guru hanya memantau siswa saat melakukan kesalahan dan memberikan sanksi, ya. Dampaknya menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan, ya. Nah, guru itu hanya mengingat kesalahan siswa itu sudah berapa kali yang dia lakukan, terus memberikan sanksi. Selanjutnya, tidak sepenuhnya mandiri. Oke. Nah, ini kontrol yang manajer, ya. Suara netral, tercipta identitas positif atau berhasil mengajukan pertanyaan bermakna, membantu siswa memecahkan masalah. Nah, ini dampaknya murid lebih mandiri, pede memecahkan masalah sendiri. Nah, dari 5 kontrol ini kira-kira masih berubah tidak dengan pendapatnya Bapak Ibu tadi? Ya, lebih ke manajer, ya. Manajer itu guru lebih menanyakan pertanyaan terhadap muridnya dan menyelesaikan masalah tersebut. Oke, selanjutnya. Ya, Bapak Ibu, kayaknya ini sudah mulai mengantuk, ya, kurang semangat. Gimana kalau kita ice breaking dulu untuk menyegarkan suasana? Ya. Baik Bapak Ibu, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melakukan ice breaking, ya, biar suasananya tidak mengantuk dan lebih semangat lagi. Nah, ini saya ada ice breaking sebut warna, ya. Next. Aturannya sederhana, sebut warnanya, jangan tulisannya, ya. Oke. Contoh. Itu warna apa? Hitam, ya. Bukan bacaannya, kalau bacaannya kuning, ya. Selanjutnya. Oke, Bapak Ibu siap, ya. Ini yang level mudahnya dulu. Merah. Oke, merah. Kuning. Hijau. Ya. Ungu. Ada yang bilang biru? Biru. Biru, ya. Hitam. Ungu. Biru, ya. Kita ke tahap level sedang. Boleh sebagai remaja? Biru. Kuning. Merah. Kita ke tahap level sulit. Siap-siap konsentrasi, ya. Oke. Gimana Bapak Ibu, sudah semangat lagi? Semangat. Oke, kita lanjut lagi, ya, materinya. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan, ya. Sekarang kita akan membahas kebutuhan dasar manusia. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. 4, kebebasan. 5, kesenangan. Nah, untuk bertahan hidup seperti apa Bapak Ibu? Seperti makan, ya, itu kebutuhan untuk bertahan hidup.
memahami. Penguasaan, misalnya ada anak yang nilainya besar, terus dia bilang ke guru dan teman-temannya, ini loh saya nilainya bagus. Nah, itu yang dinamakan penguasaan, ya. Kemudian kebebasan. Nah, ini biasanya anak-anak biasanya jenuh di dalam kelas, dia pengen kebebasan, ya, pengen suasana yang baru, jangan di kelas, bisa di luar kelas, ya. Itu kebebasan. Kalau kesenangan, misalnya anak-anak membutuhkan es bikin, ya, itu biar anak-anak merasa senang, ya. Selanjutnya, nah ini ada tebak-tebakan, ya. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Ini termasuk kebutuhan dasarnya apa? Ya, kesenangan, ya. Karena di situ ada aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, ya, seru. Yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Apa kebutuhannya? Oke, kasih sayang, ya. Nomor 3, aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Penguasaan. Iya, penguasaan, karena di situ ada kata-kata aku hebat kan, ya. Yang nomor 4, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebutuhan apa? Kebebasan. Ya, kebebasan. Oke, selanjutnya kita masuk segitiga restitusi, ya. Yang tadi Bapak Ibu asing, ya, mendengar kata-kata segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Nah, itu ada contoh-contohnya. Menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ya. Kalau misalnya kita ada murid yang bermasalah, kita tanyakan dulu, ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita menstabilkan identitasnya terlebih dahulu, ya. Terus selanjutnya, validasi kebutuhan. Nah, ini ada contohnya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, ya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu yang kita tanyakan di validasi kebutuhan. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Nah, ini kita sudah membuat keyakinan, ya, keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Nah, kita tanyakan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini yang dinamakan segitiga restitusi, ya. Setiap nanti kalau ada anak yang bermasalah, kita gunakan segitiga restitusinya ini, ya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut lagi. Baik, Bapak Ibu, kita sudah selesai, ya, dari kesimpulan materi yang kita bahas hari ini. Yang pertama tadi tentang budaya positif, ya. Kita tadi sudah mengenal tadi keyakinan, ya, terus kebutuhan belajar murid, terus tadi ada segitiga restitusi, ya. Nah, itu semoga nanti Bapak Ibu bisa mengimplementasikan di sekolah Bapak Ibu. Semoga materi yang saya terapkan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu. Oke, cukup sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yeni Widarti karena atas
presentasinya tentang yaitu diseminasi positif di sekolah, saya mendapatkan banyak sekali inspirasi. Beliau sangat hebat dalam memberikan kami materi-materi yang terbaik. Banyak sekali manfaat yang bisa saya petik, terutama saya pribadi, yaitu kontrol guru. Yang tadinya saya itu menganggap bahwasanya guru itu harus sebagai teman. Ternyata tidak, saya salah. Sebaik-baiknya guru yaitu seharusnya menjadi kontrol manager, yaitu dapat memberikan solusi kepada siswa tentang bagaimana cara menyelesaikannya. Guru itu bukan penghukum, guru bukan pembuat menyesal, guru bukan sebagai teman, juga guru itu bukan sebagai pemantau. Yang paling betul yaitu guru sebagai manajer. Thank you Bu Yani, terima kasih, sangat menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ibu Yani Widarti yang sudah memberikan materi terkait diseminasi budaya positif sekolah. Ilmunya sangat bermanfaat untuk lingkungan sekolah, sangat menginspirasi di lingkungan sekolah. Terima kasih Ibu Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Anak-anak sudah tahu atau belum keyakinan kelas itu apa? Kesepakatan. Jadi kalian membuat keyakinan sesuai kalian yang diyakini itu apa, ya? Terus kalian buat di kertas not, kemudian disepakati bersama. Oke? Ibu bagi kertas notnya ya. Sudah? Kalian tulis apa yang kalian yakini untuk kelas ya. Baik anak, kalau sudah silakan kalian tempel di kertas kantor ya. Yuk, mulai dari siapa dulu? Oke, sudah semua? Sudah. Ya, untuk kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, ya itu nggak boleh ada kata-kata negatif, ya. Seperti apa kata-kata negatif itu? Jangan. Ya, jangan membuang sampah sembarangan, ya. Tidak boleh datang terlambat. Itu yang dinamakan kalimat kata-kata yang negatif, ya. Harusnya dirubah seperti apa? Iya, kalau misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan, berarti kalimat positifnya jagalah kebersihan atau membuang sampah pada tempatnya, ya. Kalau tidak boleh terlambat gimana? Iya, datang tepat waktu, ya. Nanti kalau di sini masih ada kalimat negatifnya, kita ganti menjadi kalimat yang positif, ya anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safarin Aulia, saya dari kelas 8A. Hari ini kami telah membuat keyakinan kelas bersama Bu Yani. Saya sangat senang menyampaikan hal positif yang baik menurut saya. Di kelas maupun di sekolah, semoga kami bisa menaati keyakinan kelas yang telah kami buat. Terima kasih.